Pak ya. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali, ya, Bapak Ibu. Ya. Dan ini adalah seminar offline pertama kita semenjak pandemi. Ya. Ini saya pun pengen kangen juga. Jadi kemarin itu berapa bulan di Aceh. Untung saya sempat balik ke Aceh dulu, Pak. Ya. Di Pontianak masih 4 waktu itu sebelum puasa. Saya balik seminggu di sana, tiba-tiba naik 100 lebih di Pontianak. Di tempat kota saya itu masih nol, belum ada. Ini masih green. Saya sampai sana, bidan kampung datang, orang puskesmas datang. Ya, jadi saya seminggu nggak keluar rumah. Jadi setelah itu aman. Dan begitu saya balik ke sini, berapa minggu yang lalu, ada 2 minggu, 3 hari kemudian positif 1 di kota saya. Nah itu, aduh, ya, ibu-ibu yang di pasar, mungkin habis pulang dari Medan. Nah mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir ya, sehingga semua aktivitas kita lancar semuanya. Bisnis kita, banyak bisnis yang trend down saat pandemi ini. Hanya bisnis trading aja, tergantung kita. Ya. Oke, malam hari ini temanya itu trading sentral. Jadi temanya itu mau signal tambahan, pakai trading sentral aja. Jadi mungkin ini signal tambah. Kenapa judulnya seperti itu? Karena saya sendiri pun itu sudah membuat secara konsisten men-share signal. Ya. Jadi dari Oktober sampai bulan ini, setiap bulan itu kita share signal. Nah, kalau Bapak dan Ibu fokus mengikuti signal saya, artinya kalau nggak ada signal, nggak entry. Pakai manajemen yang tetap. Misalnya risk manajemennya itu bisa 5% ataupun 2%. Hasil akhirnya profit. Setiap bulan itu kita profit. Memang nggak besar, walaupun ya memang nggak besar. Kecil tapi konsisten, Bapak Ibu. Modal kita tuh nggak habis. Ya, saya ini ada buat rekap ya dari, kalau Bapak mau hitung sendiri ini bisa nih dari Oktober ya. Nah ini dari Oktober sampai bulan ini ada semua di sini. Ya, sini saya ada bikin rekap. Mungkin mohon maaf Bapak udah pernah trading sebelumnya? Sudah. Nah, berarti di sini sudah semuanya udah trader, termasuk juga yang mengikuti webinar. Ya, jadi saya ini sambil bikin webinar. Jadi ya teman-teman yang jauh di luar kota tetap bisa mengikuti seminar kita malam hari ini. Oke. Ini rekapan Oktober ya sampai 3 bulan. Ada SR ya, ada yang minus, ya ada yang plus. Nah, hasilnya dalam 3 bulan, kan tahun lalu kan bagus semua Pak signal kita. Ya. Cuman hanya beberapa yang nggak stop loss. Hasilnya kalau Bapak menggunakan risk 2% setiap signal saya, ya. Jadi kalau Bapak misalnya modalnya di sini 10.000, ya kan, 10.000, resikonya berapa Pak? Kalau 2%, 2 juta, risk 2 juta, ya. Dalam seluruh entry itu profitnya itu total profit 1.300%, profit 1.300% dari risk. Profitnya selama 3 bulan. Berarti berapa nih? Nah, 2.600 Pak. 3 bulan. Dalam hitungan bisnis, Bapak di sini saya yakin pembisnis, ada bisnis. Ini dia lah selama 3 bulan profitnya. Artinya profitnya 26% dari modal. Dia nggak Pak? 3 bulan. 26 juta 3 bulan. Jadi kalau per bulan itu rata-rata profitnya 8,67%.
Bapak jangan melihat profit, misalnya nanti selling entry profitnya $50. Bapak jangan lihat dari modal yang 10.000. Bapak lihat dari resiko yang Bapak siap. Ya kan? Bapak beli kopi 1 juta. Ya, terus Bapak aduk kopinya 200.000. Ternyata nggak laku hari itu. Rugi Bapak berapa? 1 juta atau 200.000? 200.000. Trading itu juga. Kalau Bapak risikonya 5%, itu profitnya 6 juta. 3 bulan kemarin. Ya, 6.500. Nah. Walaupun signal saya itu ada stop loss, terus besoknya stop loss. Berarti minggu itu market memang sedang jelek. Tapi Bapak jangan galau, jangan nggak jelas. Banyak orang seperti itu mengikuti signal, nggak konsisten. Ujung-ujung trading sendiri, entry sendiri. Oh bagus nih, nampaknya mau turun nih, sell. Nampaknya mau naik nih, buy. Kalau mau seperti itu, saya sarankan buat akun satu lagi, depositnya yang kecil-kecil lagi. Kan penasaran, tim penasaran kan banyak trader nih Pak. Kayaknya ini mau naik, begitu kita nggak ngekliknya betulan naik. Begitu besok kita klik malah turun. Nah, market sering seperti itu. Lalu data 2020 sampai Juni kemarin, selama 6 bulan itu hanya profit yang resiko 2%, hanya profit 27%, Pak. Kenapa kok kecil? Kan kecil, dari 3 bulan udah 26%. Ini udah 6 bulan. Karena pada saat pandemi kemarin, Februari Maret, saya pun loss. Marketnya itu amburadul. Yang oil turun, gila-gilaan lah, April, kan gitu. Maret, April itu tidak bagus. Tetapi dari keseluruhan 6 bulan, kita masih profit, Pak. Kalau yang resiko 5% itu profitnya 69% selama 6 bulan ini. Fokus mengikuti signal aja. Ini signal saya. Nah, malam hari ini temanya mau signal tambahan nggak? Saya nggak ngasih signal, Bapak mau entry. Nah, pakai trading sentral. Nah, seperti itu. Tapi kalau saya sendiri, saya nggak pakai trading sentral lagi. Saya lebih yakin dengan analisa saya sendiri, eksekusi saya sendiri. Dan saya share ke nasabah kita invest di sini. Ya. Makanya sekarang ada beberapa nasabah ya. Itu ada di layanan kami dari Rajatul Halal Trading Academy. Itu kalau yang signal trading premium kan Bapak udah jadi nasabah kita, itu udah langsung masuk ke grupnya. Cuman kalau Bapak yang hanya di situ ya, Bapak kan saya nge-share di situ udah. Bapak mau lihat, mau enggak, ya kan? Banyak yang ketinggalan, ada yang sibuk, wah ketinggalan, masih bisa sell nggak Pak? Udah sedikit lagi TP ya, enggak lagi. Nah jadi dari kami itu karena banyak keluhan seperti itu membuat ya yang VIP. Nah di sini apa aja kelebihannya? Nasabah cukup membayar 150.000 ke admin. Apa aja yang nasabah dapat? Ya, yang pertama itu telepon secara personal. Misalnya ada signal nih, Bapak lagi sibuk. Pertama dicek dulu, Bu, Pak ada signal. 5 menit Bapak Ibu gak balas, akan ditelepon sama admin. Nah itu yang pertama, jadi diingatkan. Yang kedua, Bapak Ibu akan dihitungkan risk dan rewardnya. Jadi begitu Bapak join ke yang VIP, Bapak harus komit berapa persen resiko setiap entry Bapak. Misalnya Bapak bilang kami oke 2%, oke 5%, ada yang oke 10%. Tapi kalau dari saya pribadi, gunakanlah 2% sampai 7%. Ini idealnya Pak. Ya, Bapak di sini kan udah istilah itu kan ingin cari duit di sini. Di trading itu ingin cari duit. Makanya minimal modal yang harus ini, semakin besar modalnya sebenarnya semakin enak. Profitnya semakin besar, tapi risknya semakin besar juga. Seperti itu. Jadi berbanding lurus. Ya. 2% dan 5%. Misalnya 5.000 $5.000. Bapak pakai yang 5%.
Berapa Pak resikonya berarti? 250 dolar. Coba bandingkan yang misalnya saya Pak deposit 5 juta. Ya kan? Deposit 5 juta bisa nggak? Bisa. Resikonya berapa Bapak? Modal kecil itu minimal resiko itu 30% ke atas. Dalam hitungan bisnis 30%, 50% ke atas itu nggak sehat. Lebih berisiko MC. Habisnya cepat. Ya, coba 5%, pakai yang 5%, 500 dolar, pakai yang 5%. Berarti berapa resikonya? 25. Datang signal saya, resikonya 300 pip misalnya. 300 pip pakai 0,1 berarti 30 dolar. Bapak nggak bisa entry. Anggaplah resiko apa? Oke, stop lossnya ada yang 250 pip, Bapak ini 0,1. Yang di sini Bapak entry 1 lot. Betul nggak? Ini 1 lot, ini 0,1. Ya, profitnya 150 pip, berarti di sini profit 15 dolar. Yang di sini profit 150 dolar. Nah, ini perbedaannya Pak. Kenapa saya sarankan depositnya besar? Tetapi deposit besar pun kalau Bapak nggak disiplin, ya kan? Kalau Bapak tidak memiliki knowledge dalam trading, berapapun modalnya pasti habis. Saya pastikan. Karena trading ini bisnis, bukan untuk main-main. Pembisnis kira-kira dari 10 yang memulai usaha, kira-kira berapa orang Pak yang sukses? Paling 2, 1. Itu pun yang betul-betul serius. Trading gitu juga. Jadi kalau udah mulai sekarang, Bapak nggak mau disiplin. Bapak, ini kita udah ngasih layanan nih. Yang analisa biar saya, ya, yang ngasih sinyal biar saya. Tugas Bapak kalau memang nggak mau belajar, disiplin mengikuti rule yang udah kita buat. Dari histori, dari Oktober sampai hari ini, bahkan dari tahun lalu, ya, kalau istilah konsisten profit, dari histori konsisten profit. Nah, seperti itu. Tapi kalau Bapak mau belajar trading, saya juga siap mengajarkannya. Yang penting Bapak serius belajar, saya juga serius membagikannya. Karena trading ini nggak ada rumus rahasianya Pak. Sama kayak pembisnis juga, nggak ada rumus rahasianya. Bapaknya seorang pembisnis yang sukses, anaknya belum tentu. Walaupun bapaknya udah ngasih tahu bisnis itu gini, begitu anaknya praktek dan anaknya malas-malasan, belum tentu berhasil juga. Nah, jadi rahasia dalam trading, sukses dalam trading itu adalah tidak ada rahasia. Ini nggak ada rahasianya. Semuanya itu kemanapun Bapak Ibu belajar, mau ke Singapura, mau bahkan ke Wall Street sana ke Amerika, ujung-ujungnya tetap kembali ke diri sendiri. Bedanya kualitas pengetahuan yang kita dapat itu berbeda. Nah, seperti itu. Ya, jadi trading seperti itu, Pak. Trading itu tidak mudah, kurikulumnya itu lengkap yang harus dipelajari. Itu baru belajar teori, belum belajar mengaplikasikannya. Yang susah itu mengaplikasikannya. Kalau teori kita udah belajar, kayak kita nih SD, SMP, SMA, kuliah, kita udah belajar semua teori. Begitu lulus SMA, lulus kuliah masih banyak yang menganggur karena pengaplikasiannya tidak menguasai. Teorinya apa? Nah, seperti itu. Ya, jadi trading juga seperti itu. Oke. Saya mute. Ya. Contoh lagi. Ya, contoh lagi. Bulan Februari dan Maret, saya pernah bilang nggak ke Bapak, ada saya share nggak, Pak, buy oil untuk tradingnya long term, pernah nggak? Ada kan? Long term Pak, harga nggak mungkin nol, karena memang nggak pernah harga nol. Dan ternyata GK nggak sampai ke nol, ternyata sampai ke 7, paling rendahnya. Ya, pada saat ke-7, pertama itu psikologi nasabah itu terguncang oleh rollover sampai 6 poin. Cemik. Itu nasabah Cemik, loading ya.
Loading ya? Oke. Kayak gini Pak, banyak pengganggu kalau sampai webinar, ya kan? Nah, pada saat itu, ya, semua nasabah terbuka. Tiba-tiba di berita, di CNBC, CNN, harga kontrak yang belum rollover, harga kontraknya minus. Jadi kita mengikuti sentimen pasar, mengikuti orang ramai, beranggapan harga kita ini bakalan nol juga. Agak minus lagi, wah bahaya, banyak yang cut loss lah, banyak yang frustasi. Tapi pada saat itu yang berani mengambil resiko, dia buy lagi, sampai hari ini kena TP, Pak. 2 minggu yang lalu kena TP, 2 bulan lalu itu kena TP di 42. Ya, saya tetap dengan komitmen saya, karena saya itu dengan nasabah yang dengan investor, ya, itu ada orang Jambi. Komit, saya bilang, Bu, kita komitnya tetap buy aja. Ya. Kalau nol, ya udah berarti memang nggak rezeki. Karena kalau nol, itu akan auto cut memang. Nah, ini ada akunnya. Ya. Ini masih buy juga oil, ya. Historinya. Deposit 9.000, withdraw-nya udah 13.000, Pak, selama 2 bulan. Withdraw-nya 13.000, withdraw-nya 14.000, sorry. Dipotong yang kena rollover tuh withdraw-nya sekitar 13.000, 13.396. Ini salah satu akun oil yang sukses. Berhasil profit. Kenapa? Teorinya kita udah paham. Buy terus, minyak buy terus. Tapi kita takut rugi, nggak berani mengambil resiko. Akhirnya kita kalau sedangkan nasabah ini berani mengambil resiko. Akhirnya panen. Yang cut loss di bawah, lihat harga oil sekarang, aduh coba saya tahan dulu. Nah, coba tambah aja sedikit modal saya. Sekarang itu ngapain lagi cerita harga oil? Kita bilang nggak mungkin, udah susah banget Pak sampai ke 7. Kemarinnya 7 itu udah semua berita, yang bahkan tuh berita pagi Metro News nggak pernah bahas market seperti ini. Pada saat itu bahas oil, ya kan? Minyak dunia ini semua, Trump sama Arab Saudi, Rusia gini-gini. Nggak mungkin, negara ini nggak mungkin membiarkan harga oil itu terus turun, nggak mungkin. Masa kita ngambil minyak dah kayak ngambil air di sungai Kapuas, ambil ya, kan nggak mungkin Pak. Nah, ya. Ini masih nahan oilnya, tapi tetap saya menggunakan manajemen. Nggak saya bantai sini satu lot modal saya tinggal 8.000. Satu lot turun 8 poin udah 8.000 Pak, habis. Jadi tetap 0,1, turun lagi di 0,1. Tetap hitung menggunakan strategi hitungannya harus ada. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, ini sama juga oil, tetapi ini sama di forex juga ada. Ya, di forex juga ada entry, yaitu tadi di euro USD. Di euro USD, mana euro USD sebentar. Nah, ini. Oke. Sekarang kita masuk ke tema, Pak. Tema kita malam hari ini ya, trading sentral, yaitu sebuah lembaga ya analis dunia yang memberikan signal kepada broker-broker ataupun nasabah-nasabah yang ingin menjadi join sama mereka, di member lah, ya. Oke. Nah, kenapa trading sentral? Yang pertama, ya,
Tools trading terdepan Pak, dari riset investasi real time berdasarkan analisa teknikal dari konsorsium bank investasi dan manajer aset internasional, berdiri sejak 1999. Trading Central berdiri, umur saya masih 4 tahun pada waktu itu. Ya, belum mengenal trading, tapi Trading Central udah. Nah, yang menggunakan Trading Central itu ya ini HSBC, bank-bank besar semua Pak. Karena kan bank trading juga, mengelola dana juga. Jadi National Bank ya, semua begitu. Jadi kelemahan nasabah juga di saat menggunakan Trading Central tiada konsistennya. Seperti auto chartis. Auto chartis itu kalau kita mengikuti semua signal yang dikeluarkan, hasil akhirnya pasti profit Pak. Cuman kita orang Indonesia yang pendiri auto chartisnya sendiri, auto chartis, buy stop loss di sini, entry-nya di sini, kena kita taruh stop loss di situ. 2 kali kena stop loss, besok itu lagi stop loss, hari ketiga tinggalin, udah lihat auto chartis lagi. Nggak jelas. Nah itu kebiasaan orang kita di Indonesia. Tiada konsistennya. Padahal auto chartis itu kalau semua kita ikutin, ya semua kita ikutin, pasti profit Pak hasil akhirnya. Ikutin aja di mana disuruh taruh SR, taruh aja. Di mana sudah taruh TP, kalau kayak gitu modalnya nggak cukup lah Pak. Gunakan manajemen. Ya kalau modal 5 juta sih memang nggak cukup Pak. Makanya di tahun di bawah 2005 ke bawah, minimal deposit broker-broker lokal itu adalah 50 juta, 100 juta. Karena memang diperuntukkan untuk yang ekonominya ke atas. Bukan menengah lagi, dah ke atas lagi Pak. Nah itu. Yang punya modal silakan. Tapi dengan modernnya zaman, masuknya broker luar yang bisa lebih kecil, mau tak mau broker lokal pun harus ekspansi. Sekarang bisa dimulai dengan 2 juta. Seperti itu. Nah, ya, intinya disiplin dan manajemen. Itu intinya, Pak. Strategi entry, kapan buy, mudah dipelajari. Ya. Nah, mendapat award 2016, ya, 2017 dan 2018. 2019 belum keluar, belum update kali. 2020 off corona. Dan memiliki kantor cabang di Pak. Di Prancis, di Amerika, Siprus, UK, Kanada, Hong Kong dan China. Jadi kalau dibilang Trading Central itu nggak jelas, kantor cabangnya di mana-mana. Yang menggunakan bank-bank besar. Nah, kita menggunakan, kita bilang nggak jelas, sekarang kitanya yang kurang konsisten. Tidak mendalami, Pak. Ya. Kalau tipe orang luar negeri itu dia trading, begitu entry, taruh SL, taruh TP, ditungguin memang Pak. SL ya udah SL. Kalau kita kan nggak, dekat SL, ini kayak mau turun nih, udah cut loss aja lah, ganti sell. Begitu sell harga malah naik. Cut loss lagi ganti buy, baru harga settle. Nah, kita kebiasaan seperti itu. Atau malah nggak pakai SL. Dekat SL turunin SL. Turunin lagi, habis itu hilang. Udahlah, MC lah. Kita biasaan seperti itu. Ya. Makanya nggak profit sampai hari ini. Ya, dapat info peluang buy dan sell. Kapan saja dan di mana saja live dari HP Bapak Ibu ataupun dari client area. Nah, contohnya seperti ini. Kalau Bapak konsisten menggunakannya, ini kan panahnya di bawah. Semua signal itu Bapak ikuti aja, hasil akhirnya profit. Cuman ya itu, sehari mau 200 kali entry. Itu juga kelemahannya. Kita kadang-kadang nggak mampu sehari 100 kali entry. Kita pengennya cari yang sehari sekali. Saya kan tipe trading saya seperti itu Pak. Sehari paling sekali, 2 kali, 3 kali. Pagi nggak pernah pun lihat market. Di atas jam 1 ke atas nggak pernah lihat market lagi. Jam 1 malam ke atas pun nggak pernah lihat market lagi. Nah, kayak hari ini baru 1 kali signal. Nah, itu tipe saya. Karena saya belajar semua teori itu saya belajar, saya aplikasikan. Saya rangkumkan, keluarlah sistem saya sendiri, sistem habit.
Sama Fibonacci, tren, support resisten, sama yang kayak Bapak pelajari di trainer-trainer lainnya. Jadi kemanapun Bapak belajar, yang Bapak pelajari itu pasti tren, support resisten, candlestick, ya kan? Bapak buka YouTube, pembahasannya apa? Support resisten, supply demand, tren, indikator A, B, C, stokastik, divergen lah, Bollinger Band, sama semua. Hanya penyampaian pemahaman orang dari hasil riset itu berbeda-beda. Jadi cara yang menyampaikan itu beda-beda. Ya. Kemanapun Bapak belajar, buku manapun yang Bapak beli soal trading, ya, kalau harga itu sudah seperti ini, trennya apa? Trennya up, trend up, betul kan? Kenapa ada low, lower high, high, higher high? Jadi penurunan ini tuh buy. Ini sudah, ya sorry, bukan lower high, higher low. Ya, ini higher low. Kemanapun Bapak belajar, materinya akan seperti ini, tren apa, tapi pengaplikasiannya di chart seperti apa, itu yang sangat sulit diaplikasikan. Begitu harga real time, ini trennya apa, up atau down, itu yang kita membuat bingung kadang-kadang. Di H1 trennya up, DM15 down, daily-nya up, H4-nya simply, jadi yang mana yang dipakai Pak, kan gitu. Itu yang sering kita membuat itu, ya. Nah, turun harga seperti ini trennya down, ini up. Kemanapun Bapak belajar, materinya pasti ini. Ya, Fibonacci, tarik misalnya, tarik dari sini kemari, ada 38, ada 50, ada 61. Semua buku manapun, trainer manapun, 61 ini tetap dikatakan adalah golden ratio. Itu juga yang Bapak pelajari. Nah, makanya kebanyakan belajar pun kadang-kadang gak bagus juga, Pak. Banyak belajar, tapi kalau nggak fokus cara kita mengaplikasikannya, nggak berhasil juga. Karena ada satu nasabah, dia orangnya kalau dibilang umur sih udah 50-an, ya. Semua teori udah paham, malah PDF artikel yang saya tidak miliki dia ada, Pak, dikirim ke saya. Mau yang berbahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris ada. Tapi sampai sekarang ada webinar sana ikut, ada sini ikut, semua diikuti. Tapi tradingnya loss terus. Sekarang demo, seperti itu. Karena itu tadi nggak fokus. Begitu saya tanya real time, Pak, ini GU seperti ini trennya apa? Nggak bisa jawab. Nah itu. Jadi identifikasi tren aja tidak bisa, bagaimana mau entry? Ya, kunci trading yang pertama bisa mengidentifikasi tren. Kalau tren Bapak sudah bisa mengidentifikasi, yang kedua cari level entry. Gitu. Oh, trennya up, berarti posisinya apa Pak kira-kira yang mau diambil? Posisi buy. Di mana buy terbaiknya? Itulah gunakan strategi indikator-indikator yang ada. Fibonacci, support resisten, indikator A, B, C. Karena semua strategi entry itu kuncinya yang satu tren dulu, Pak. Teori tren tadi ya ini A, ini down. Tapi bagaimana cara kita melihat market? Kapan dia reversal seperti itu? Kalau Bapak pelajari signal saya yang di situ, pola signal itu selalu sama. Polanya selalu sama, selalu menggunakan Fibonacci. Saya nggak pernah tuh menggunakan, jarang ya, menggunakan double top, M pattern, ya, rising weight, jarang, sangat jarang sekali. Polanya semua saya menggunakan Fibonacci. Ketika harga seperti ini, nah ini saya sell, pakai Fibo, tarik dari sini kemari sell, stop loss ini, TP sini, risk sekian, reward sekian, udah. Ya, profit. Nampaknya kan mudah sekali, Pak. Kok bisa? Nah, hal dasar yang paling utama adalah mengidentifikasi tren yang dulu Bapak kuasai.
Kalau Bapak sudah memahami trend, bisa mengidentifikasi trend, itu sudah mudah. Kalau Bapak mau yang simple, pakai trading sentral. Tapi semua signalnya Bapak entry. Kalau setengah-setengah, hasilnya setengah-setengah. Oh, kayak mana Pak cara kita menyaring mana yang bagus, mana yang enggak? Kita nggak bakalan tahu yang mana yang bagus, yang mana enggak. Makanya dalam trading, sebelum kita entry itu, kita harus tahu risk dan rewardnya berapa. Ya, kalau ada sebuah strategi trading yang tidak menunjukkan risk dan rewardnya, strategi itu menurut saya tidak bagus. Karena bisnis ini hitung-hitungan. Bapak mau datang project nih, misalnya kontraktor datang project, ya, kan hitung-hitungan dulu Pak. Oh, projectnya sekian, modal yang kurang sekian, untungnya sekian, cocok jalan, nggak cocok cari lain, kan gitu. Dalam trading gitu juga. USL-nya di mana nih, resikonya di mana, TP-nya di mana, cocok nggak? Kalau cocok aja, nggak cocok cari momen lain. Jadi kalau Bapak begitu lihat masuk ke grup yang lagi rame, yang salah satu orang bilang sell no go, sell Bapakku aja 1 lot 2 lot, nggak ngitung resikonya. Begitu koreksi naik ke atas gini jantung Bapak, Mak, ini sempat naik habis 50 juta, baru ribut, baru komen di grupnya, Master kok naik ya, nah gitu, ya kan? Itu yang sering terjadi. Makanya trader itu banyak yang nggak maju-maju yang seperti itu. Ya. Terus lanjut lagi. Signal trading dari lembaga analisa teknikal ternama, Pak. Dari ya lembaga teknikal analis ternama. Ya. Websitenya tradingcentral.com. Bapak tulis di Google trading central langsung ada. Kalau Bapak mau pelanggan trading central itu ribuan dolar per bulan. Kalau Bapak sendiri mau berlangganan trading central itu ribuan dolar per bulan. Di GK Invest Bapak free. Ini Bapak deposit trading central dan Bapak free. Bagus nggak Pak trading? Bagus. Tapi saya kok pakai loss karena Bapak pakainya setengah-setengah. Ya kan? Ada signal satu pakai profit, besok pakai lagi loss, besok pakai lagi, dipilah-pilah. Hasilnya pasti nggak konsisten. Udah dipilah-pilah, nggak pakai risk dan reward lagi, nggak pakai risikonya setiap entry itu 2% atau 5%, main hantam-hantam aja. Oh itu tetap berapapun modalnya saya pastikan habis. Makanya trading ini itu image-nya itu jelek. Wah trading, wah judi, karena kalah. Itu haram karena kalah. Kalau menang alhamdulillah, gitu loh. Ya, bendanya mana trading di zaman dulu ya kita berdagang ada bendanya. Zaman sekarang Bapak beli kuota internet, bendanya Bapak pegang nggak? Ada nggak bendanya? Kan hanya sebuah angka. Beli 100.000 terisi 4 GB, 4 giga. Bendanya Bapak pegang nggak? Itu haram nggak? Nah, sama juga trading seperti itu. Kita hanya bermain di angka aja. Keuntungan dari selisih harga jual dan beli. Jadi kalau dikatakan haram, dia mau untuk haram, udah tinggalin aja orangnya Pak, nggak ngaruh ke kita. Ya. Ini kalau di Aceh masih banyak yang bilang haram. Kebetulan saya dari Aceh kan, masih banyak yang dikatakan haram. Orang kampung saya nggak tahu saya sekarang kerjaannya apa. Kemarin 2 bulan di rumah, ya bingung orang itu Pak, kerjanya apa? Santai-santai tidur, main-main sama adik, malam beli makanan, seminggu sekali aja orang tua jalan, ya kan, makan-makan, bingung. Alam itu kerjanya apa? Untung saya jadi trainer Pak. Ada di PT GK Invest Pontianak. Tempat saya nggak ada kerja di perusahaan, bingung orang, ngepet, jual narkoba kan? Kan gitu. Hah? Di Aceh Pak. Ya, jadi bingung. Lanjut, setting trading plan. Contoh Pak, seperti ini keluar signal trading, ya. Seperti ini keluar signal trading, ya. Harga di sini, stop lossnya di garis biru Pak, TP-nya di garis merah, ya. Setelah Bapak hitung, ya. Setelah Bapak hitung,
Misalnya tadi Bapak menggunakan resiko yang 5%. Resiko dalam banyak-banyak Pak. Karena kalau dalam bisnis, resiko Bapak misalnya 50%, walaupun Bapak depositnya $200, ketika loss $100, psikologi kita udah rusak. Walaupun duitnya kecil, ya, psikologi kita pasti rusak. Tapi kalau misalnya 10.000, baru loss $100, kira-kira Bapak frustasi nggak? Ya enggak. Gitu loh. Ya, karena dari persentase ini udah hilang 50%, ini hanya 1%. Bapak kan ada bisnis di rumah. Ya. Sekarang saya tanya Pak, resiko Bapak 300 misalnya. Luar singkat, profitnya 150. Profit 150. Modal balance Bapak, balance 10.000 misalnya. Ini resiko Bapak, risk. Ini profit berapa? $150. Menurut Bapak ini ideal dalam hitungan bisnis. Pak Henry gimana? Ideal nggak nih Pak? Profitnya? Masih kurang ideal. Karena Bapak hitungnya dari 10.000. Ya kan? Coba kalau Bapak hitung dari resiko Bapak. Ini udah 50%. Bisnis mana yang untungnya 50% dari entry sehari? Coba. Bisnis mana Pak? Jadi mindsetnya harus ditukar dulu. Kalau Bapak menghitungnya dari sini, dari 10.000, berarti resiko Bapak harus 10.000. Entry Bapak itu nggak pakai 0,1 lagi. Mungkin udah 5 lot, 10 lot. Ya, profitnya nggak 150, profitnya bisa 5.000. Ini mungkin ideal menurut Bapak. Karena apa? Bapak hitungnya dari sini. Kalau Bapak hitungnya dari sini, ini udah sangat ideal. Bapak jualan kopi, modalnya 1 gelas, jual minuman, modalnya misalnya ya 15.000. Bapak jual 17.000, 2.000. Itu yang kita lakukan setiap hari, bangun pagi jam 8, jam 6 subuh pergi ke pelabuhan belanja, buat aduk. Ya, jam 9 buka, tungguin sampai jam 10 malam untuk mengejar untung 2.000. Kena kredit $300 modal kita, resikonya untuk $150 nggak ideal. Ini yang membuat kita terus entry. Nah itu. Jadi bagian ini dulu yang harus kita perbaiki mindset kita. Baru kita belajar strategi. Belajar strategi itu gampang, bener, nggak sulit. Yang penting Bapak sering latihan, nanti akan feel-nya dapat sendiri. Kalau bagian ini tidak ada bukunya. Bagian psikologi itu tidak ada bukunya dan tidak ada ilmunya. Itu dari pengalaman kita masing-masing seorang trader. Nah itu. Kemanapun Bapak cari, paling dikasih tips. Kayak kita ke psikologi, ke psikolog, datang, aduh keluhan saya gini, dok, gini. Oh, kamu harus gini. Sampai rumah belum tentu sembuh. Macam mana mau sembuh hutang 2M di bank? Ya kan? Belum lunas ya belum sembuh, gitu loh. Nah itu. Ya, jadi dalam trading ini dulu yang harus Bapak perbaiki. Kalau signal trading untuk Bapak kita itu sebagai seorang trader kan pengen nyarinya kayak mana caranya ada strategi ataupun ada indikator, begitu dia ngasih sinyal sell warna merah, kita sell harga profit, harga turun. Itu nggak ada. Yang 100% seperti itu profit semua itu nggak ada. Kemanapun Bapak cari itu nggak ada. Ya, nggak ada. Saya sudah lebih kurang 8-9 tahun trading, nggak ada. Dulu layar saya itu sampai indikator merah itu nggak ada. Ujung-ujungnya apa? Ya saya kembali, salahnya di sini. Saya pun banyak belajar dari mengajar seperti ini. Banyak belajar dari mengajar seperti ini. Banyak perkembangan dari pertanyaan, dari ini, itu banyak perkembangan. Seperti itu. Oke ya.
Terus 3 langkah mudah peluang trading sentral. Dapat signal, contohnya seperti ini. Kalau yang hijau, ya, kalau yang hijau, ini kalau yang seperti ini, nah ini, kalau dia yang mereng seperti ini, ya, kalau dia yang mereng seperti ini, itu kenaikannya agak lambat. Dia naik, tapi agak lambat, slow. Ya. Lalu ada yang turun seperti ini juga, ya, itu penurunannya pun agak lambat, tapi sinyalnya sell. Tetapi ada yang naik nanti seperti ini sinyalnya ke atas gini ataupun ke bawah gini, ini yang signifikan. Ini yang signifikan, gitu. Ada nanti sinyal ini kan hanya yang pas di screenshot, pas yang seperti ini, ya. Terus lanjut. Ini USD CHF sinyalnya buy, ya, set trading plan. Nah, ini muncul dia seperti ini, ya. Warna hijau itu take profit, warna merah, biru ataupun merah itu stop lossnya. Apalagi yang Bapak cari dalam signal, coba. Di mana entry, di mana TP, dan di mana SL, udah itu aja. Sisanya selanjutnya bakalan TP atau SL kita nggak ada yang tahu, Pak. Ya. Nah, seperti itu. Kita buy aja terus. Stop loss. Terus eksekusi. Ya, buy. Happy trading. Ini iklan. Happy trading itu kata-kata iklan. Ya, nggak happy kalau belum clear tuh nggak happy. Ini kan masih buy, Pak. Belum clear, mana ada happy. Ya kan udah TP baru happy. Ini iklan, yang ini iklan. Tuh, dibesarin lagi. Wih. Ya kan? Nah, bagaimana cara mudah dapat signal trading sentral? Yang pertama itu masuk ke websitenya GK Invest, gkinvest.co.id. Lalu klik yang logo simbol gembok ini, My GK Invest, ya. Lalu masukkan klaim area Bapak, login passwordnya. Ya. Nah, lalu pilih yang trading sentral. Lalu klik yang masuk ke trading sentral. Oke. Nanti dia bakalan muncul seperti ini. Yang perlu Bapak pahami di trading sentral, perhatikan time frame-nya, Pak. Ya, perhatikan time frame-nya. Ini time frame-nya yang D1. Jadi udah pasti long term. D1 itu long term. Kalau Bapak mau yang scalping, yang harian, pilih yang 30 menit. Ya, pilih yang 30 menit. Jangan langsung begitu Bapak lihat panahnya ke atas. Ini kan signifikan nih yang hijau ini. Kan signifikan, Pak. Bapak langsung buy. Tungguin 2 menit mau nggak clear, tungguin 1 jam mau nggak clear. Bapak tradingnya daily. Ya nahannya 1 minggu. Enggak 1 minggu, 1 bulan kalau daily itu. 1 minggu sampai 1 bulan. Ya. Jadi klik yang 30 menitnya, jangan klik yang terserah Bapak. Itu kan tergantung tipe Bapak. Bapak mau long term atau yang harian. Kalau yang harian pilih yang M30. Ya. Lalu klik misalnya ini AUD USD chart 30 menit sell. Nah, Bapak udah tahu nih take profitnya di garis merah, SL-nya di garis biru atau garis hijau atas ini, Pak. Yang perlu Bapak hitung sebelum Bapak melakukan ini adalah ya, ini step kalau Bapak mau tradingnya aman, santai, ya, aman dan santai. Hati psikologi tidak usah. Ini saya kasih tips untuk Bapak. Karena privat kita itu terpaksa saya laksanakan di pertengahan bulan 8. Karena saya akhir bulan ini mau balik lagi ke Aceh. Habis lebaran haji itu saya mau marry. Nah, melepas masa lajang. Jadi kalau kita start sekarang, terasa nanggung. Maka nanti aja pertengahan
lipat nanti bulan Pak belum kawin ya? belum Pak, ini mau Masih anak muda lah Pak ya? masih bujang. Kebetulan dapat jodohnya orang Aceh, keliling-keliling Indonesia, Malaysia, mana-mana jodoh orang Aceh. Adik rating waktu pesantren dulu. Aduh, nggak jodoh Pak. Ya, oke. Step by step ketika Bapak mau trading. Ini yang paling penting, jangan pernah dilupakan. Ya, yang pertama itu Bapak kan udah pasti ada modal, ada balance-nya. Ini balance udah pasti ada. Balance kan masing-masing. Ada yang 5 juta, ada yang 50 juta, ada yang 30 juta. Itu terserah Bapak. Ini balance. Yang harus Bapak tetapkan di awal itu adalah resikonya berapa. Berapa persen dulu. Ini yang Bapak tetapkan. Dan harus disiplin. Ya, berapa persen? Misalnya 2%, 5%, 7%, 10%, tergantung Bapak. Semakin besar resikonya, semakin besar risk dan rewardnya. Jadi kalau risk, semakin cepat habis modalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, Bapak harus tahu, kan Bapak mau buy, mau sell misalnya kan, Bapak harus tahu SL dan TP-nya di mana. Harus Bapak tahu. Jangan sampai tahu TP-nya aja, SL-nya nggak ada, berarti Bapak meresikukan ini. Ya, yang kedua. Yang ketiga, harus tahu lotnya. Lot idealnya berapa. Dan yang keempat, harus tahu rewardnya. Reward, risk kan udah tadi. Rewardnya harus tahu berapa. Jadi misalnya risknya itu misalnya 5 juta 500 dolar, tiba-tiba rewardnya hanya 50 dolar. Berapa Pak? 10% dari 500. Ya betul, trading profitnya 10% dari resiko itu kecil banget. Bagus nggak usah. Kan gitu. Jadi jangan Bapak lihatnya di sini misalnya di sini 5.000. Terus ada momen selanjutnya profitnya ya 200 dolar. Berapa persen Pak dari 500? 10, 20, 40% kan? 40%. Ideal nggak Pak dalam hitungan bisnis? 40%. Ideal. Ini trading bisnis. Jadi jangan Bapak cari yang resikonya 500, profitnya pengen 1.000. Tipe kita harian, kalau tidak tipe trader yang harian, dia trading ini memang betul-betul seperti bisnis, Mas. Jualan kopi kan setiap hari, bahkan bisa setiap menit orang beli. Terus, nah istilahnya kita di scalper, terus entry terus. Untungnya pasti kecil-kecil Pak, dibandingkan risk dan rewardnya pasti lebih kecil karena sering. Tapi kalau akumulasi bisa besar. Nah itu. Tapi kalau Bapak misalnya entry profitnya 200%, itu momennya jarang. Bapak bisa trading di daily, di weekly. Entry hari ini bulan depan baru lepas. Itu mungkin ratusan persen. Tapi tradingnya paling sebulan sekali, sebulan 2 kali. Sama kayak bisnis konvensional yang kontraktor. Dapat proyek setahun sekali Pak. Tapi setelah dapat proyek, bisa untuk 5 tahun ke depan makan keluarga. Nah gitu juga trading. Jadi yang itu dulu yang harus kita tanamkan di mindset kita. Trading seperti itu, sama. Nggak ada bedanya Pak. Harus ada buku manajemennya, tulis-tulisnya harus ada. Pembukuannya harus ada. Nah seperti itu. Ya, kalau main asal-asal aja deposit, bro, deposit lu berapa? 50 juta. Oke, masuk. Data marketing, Pak hari ini gold berpotensi turun. Kayak ini boleh buy dulu lah, nanti baru turun lagi. Saya kan biasa itu, misalnya ngasih sinyal, harga di sini. Saya suruh sell limit di sini, sell limit. Kena Bapak berkreasi sendiri, buy dulu lah kalau memang di sini, buy dulu. Itu yang sering. Buy dulu, ternyata harga turun terus. Gitu. Kalau saya tahu dia memang pasti kemari,
Ya saya pun pasti buy. Berarti sinyal saya nggak sell ini, buy now. Sampai sini sell now. Karena saya nggak bisa memastikan lah harga itu bakalan sampai sini apa enggak. Jadi Bapak kok tahu sell ini? Karena dari histori. Kalau harga koreksi sampai kemari, potensinya, probabilitasnya 70 sampai 80% harga turun. Itu. Ya. Jadi jangan bilang sell ini berarti bisa buy sekarang, buy lah gitu. Udah buy nggak pakai stop loss lagi ngelawan tren, itu yang bikin mati akunnya. Sama juga seperti ini, stop lossnya di sini. Stop lossnya itu di garis hijau. Ternyata harga naik. Ya udah kena stop loss. Jangan Bapak tahan lagi. Karena harga sampai kemari mungkin muncul signal lagi, signalnya udah buy. Nggak sell lagi. Dan Bapak nahan, sell lagi. Itu udah bukan trading sentral lagi. Udah trading sendiri. Ya, itu yang banyak, yang sering terjadi. Oke, sampai di sini Pak. Kira-kira ada pertanyaan? Yang ngikut webinar, kira-kira paham ataupun dipertanyakan? Materi malam ini simple, ya. Ini hanya salah satu produk GK Invest, ya, yang diberikan ke nasabah. Gimana Pak? Ada pertanyaan nggak, Pak Hendri? Nggak ada ya. Jadi malam hari ini seperti mengingat lagi kesalahan-kesalahan kita dalam trading apa aja gitu kan, yang harus kita perbaiki gitu. Kalau signal tuh banyak, Bapak buka Telegram itu berapa puluh grup yang mengasih signal, Bapak. Ya kan, ada masanya yang ngasih signal pun ada masa profit, ada masanya loss, karena kita kurang konsisten aja. Kalau Bapak konsisten dengan signal saya nggak tahu signal orang. Punya orang pun bagus juga mungkin. Kalau dia ada rekapnya, mungkin ada hasilnya, ada historinya yang bisa ditunjukkan. Gitu loh. Signal saya sangat bagus sekali. Dari Oktober, dari tahun lalu sampai hari ini masih konsisten profit. Konsisten profit berbeda dengan profit 100%. Enggak. Nah, gitu. Kalau profit 100% artinya setiap entry itu pasti profit. Nggak ada lossnya. Tapi saya ada lossnya. Ada fasenya itu 1 minggu itu saya loss, minggu depan diperbaiki, minggu depan balik. Tapi dari histori setiap bulan itu tidak ada yang loss. Dalam rangkuman 1 bulan tidak ada yang loss hasil akhirnya. Semuanya profit walaupun kecil, nanti ada momennya besar. Ini saya kayak 1 minggu ini, 3 hari ini saya profit $2.500 dalam 3 hari. Seperti itu. Ya. Ini kayak gini kan dia naik, turun. Saya biarin. Saya nggak galau. Karena saya sudah memperhitungkan semua. Kalaupun dia kena stop loss dia naik, ya udah nggak masalah. Saya udah hitung resikonya 700 pip. Nih. 700 pip. Saya pakai 0,4. Berarti resiko saya berapa? 4 kali 7. Ya, $280 aja. $280 bagi yang balance-nya $500 itu besar, tapi bagi saya yang balance-nya equity-nya 10.000 kecil banget. Berapa persen nih, 2% lebih, sampai 3%. Gitu loh. Nah, jadi walaupun kena stop loss saya masih bisa balikin. Ya. Ini kalau kita lihat, saya profit 2.200-an. Malah tadi pagi itu saya withdraw 1.000, menikmati hasil profit. Mungkin rezeki mau nikah atau juga. Ya. Tapi emang 3 hari ini signal market itu bagus. Ya. Belum ada stop loss signal saya dalam minggu ini. Alhamdulillah. Mungkin karena doa-doa juga ya, ini hampir 196 orang Pak yang ikut signal. Ya walaupun nggak semua, mungkin 50% kan ada. 50% begitu mengikuti signal saya, ada yang alim kan pasti berdoa Pak. Ya Allah semoga turun katanya. Nanti banyak yang doa. Gitu. Ya kan? Nah itu.
Ini kekuatan doa, Pak. Cuman ya berdoa terus pun kalau nggak ada usahanya SL semua gitu loh. Jadi tetap teorinya harus benar dulu. Ya. Ini seperti euro USD semalam. Candlenya lagi naik. Tapi saya sell. Ya. Sell di jam 7. Ya. Jam 21.44, jam 7, 8, 9, 10. 3 jam clear, 5 TP. Seperti itu. Oke. Ini saya biarin. Udah. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut. 3 langkah dapat signal trading sentral. Yang pertama, nah ini udah jualan, registrasi, ya. Ini udah kewajiban saya, Pak, deposit 2.000. Nah, minimal depositnya untuk Bapak supaya dapat akses trading sentral itu depositnya harus 25 juta. Jadi kalau nggak 25 juta, Bapak nggak bisa akses ke trading sentral. Jadi kalau 25 juta itu kita udah free swap, sudah bisa akses trading sentral. Nah, cara mengaksesnya, call your agent to activity. Calling, Pak, marketingnya. Yang nggak ada marketing boleh ke saya. Tapi ada marketing semua ya. Ada yang undang, Pak, kan? Nah, itu. Nah, caranya, ini Bapak keluar dulu. Ya. Jadi yang belum deposit, yang udah deposit 25 juta bisa request aktifkan trading sentral. Ya, masuk kemari. Sekarang kita nih mau live trading, cari momen-momen menggunakan trading sentral. Sama digabungkan dengan analisa saya nanti. Ya. Rajatul Alam, masukkan login Bapak. Terus ke trading sentral. Nah, masuk ke trading sentral, klik yang simbol T-nya, ya. Baru jam 8:30. Belum ngantuk, Pak, kan? Karena ini memasuki waktu-waktu yang mendebarkan, yaitu live trading. Ini yang mendebarkan. Ini jam berapa selesai? Hah? Kalau trading itu 24 jam, Pak, nggak selesai-selesai. Nggak selesai-selesai. Dari Senin sampai Jumat, sampai Sabtu nanti jam 4 pagi, dia akan terus berjalan. Jadi yang liburnya itu hanya Sabtu Minggu aja libur. Itu kelebihan salah satu trading forex. Ya. Likuiditasnya sangat tinggi. Contoh, AUD USD buy, Euro USD sell. Tapi buy-nya itu dia agak nyerong ke kanan, jadi itu secara perlahan. Ya, kayak gini, Euro USD buy. Karena saya ada lagi sell Euro USD, maka dari itu yang Euro USD nggak saya buka. Ya, karena berlawanan dengan signal saya, dengan posisi saya. Sekarang coba kita buka AUD USD. Oh ya. Yang perlu juga Bapak lihat, sorry ya, ini saya ingatkan lagi. Yang perlu juga Bapak lihat, ya, tanggal keluar signalnya, Pak, jam keluar signal. Ini keluar signal itu jam 18.27 di sini. Berarti kan udah lama, Pak, dari tadi. Kan gitu. Jadi kalau udah terlalu lama pun, tinggal Bapak lihat seperti ini. Ya, Bapak lihat seperti ini, harga di sini. Ini targetnya yang pertama 6970, yang kedua 6990. Kita lihat chart sekarang AUD USD, ya, M30, ya. Kita lihat di sini, target pertama 6970. Sekarang harga di
6962, hanya 10 pip lagi, Pak. Jadi kalau 0,1 itu hanya $10. Satu lot hanya $100 aja. Sedangkan resikonya, kita lihat resikonya di sini minimal di 6920. Oke. Ambil buku catatan, dicatat. Karena kalau pakai hitung-hitungan otak kita kadang-kadang nyendat juga Pak otak kita. Jadi tetap dicatat, pakai kalkulator. Ya. Ini Bapak lihat. Sekarang harga kan di 6963 ya, real time-nya. 6963. Data. Running price-nya itu 06963. Ya. Running price 0,69630 ya kan? Di sini TP-nya yang pertama itu 0,6970. TP 0,6970. Berarti ada selisih sekitar berapa, Pak? 70 pip lagi. Betul nggak? Ya kan? 70 pip lagi. SL di 0, yang merah satu aja Pak. 6920 di 0,6920. Selisih dengan running price-nya berarti ada sekitar berapa Pak? Ya, 6920 ini. Berarti ada sekitar 63 ke 20. Berarti ada sekitar 430 pip. Betul nggak Pak? Ya kan? Jarak TP 70 pip, SL-nya resikonya 430 pip. Pertanyaannya sekarang kalau Bapak mau edit betul, yang pertama resiko Bapak berapa? Contoh Bapak dengan Pak siapa? Mohon maaf, tadi nggak kenalan. Ya? Sugeng. Nah, Pak Sugeng, resikonya berapa? Bapak kalau trading. Mungkin aja nggak masalah. 5 apa nih? 5%. Dari modalnya berapa? $100. 100 juta. Berarti 5% berapa? $250 kan? Oh 5 juta. 500. Sorry Pak. Dari pagi soalnya. Ya. Resiko 500. Ya. Sekarang kita cari. Kalau kena stop loss kan kamu udah tahu. 5 juta hilang. Ya, sekarang kita cari lotnya berapa yang ideal. Maka $500 dibagi 430 pip. 430 pip. Coba Pak, berapa kalkulatornya? Dibantu. Berapa Pak? 0,85. Kita bulatkan aja lah 0,8. Kan gitu. Bapak entry pakai lot 0,8. Jangan kurang, jangan lebih. Gitu loh. Terus Bapak cari take profitnya 0,8, rewardnya Bapak cari dikali berapa Pak? Hah? 50? Berapa persen dari resiko Bapak? Hanya 10% lebih sedikit. Ideal nggak? Nah, jangan entry, gitu caranya. Kalau tiba-tiba nanti rewardnya misalnya 500, oh rewardnya ada $300. Oh iya nih, boleh. Udah entry Pak. Gitu. Ketika loss, Bapak tandain, kalau bisa Bapak screenshot. Datang ke tempat saya misalnya kan, Pak saya kemarin bayarnya di sini. Saya udah pakai ini semua, tapi saya kena stop loss. Saya penasaran, secara teknikalnya kok bisa kena stop loss? Disinilah kita kaji. Jadi di situ Bapak dapat pelajaran. Nah, tapi kalau Bapak entry-nya Pak, saya kemarin loss, kenapa Pak? Saya sell full lot, harga naik dulu, ya. Terus besok benar harga baru turun. Berarti bukan salah teknikalnya, salah manajemen Bapaknya. Bapak sell, harga naik dulu, MC, dana habis, besoknya baru turun. Berarti yang salah bukan teknikalnya, yang salah manajemennya. Nah itu. Ya, jadi seperti ini. Untuk masuk, ya.
Kita cari yang lain, Pak. Ya. Yang 30 menit. Nah, belum ada signal yang terbaru, Pak. Ya. Belum ada signal yang terbaru. Coba yang komoditi, ya, crude oil naik, sinyalnya naik, gold naik. Nah, coba yang gold. Ini tadi baru jam 8 lewat 8, 20 lewat 8 menit. Jam 8 lewat 8 menit tadi. Barusan berarti kita lihat signalnya. Nah, signalnya TP-nya itu ada di 18.14. Ya, TP-nya ada di 18.14. Sekarang kita lihat running price-nya di berapa? Running price di 18.07. Ya. Running price ada di 18.07. Ya kan? Lalu TP ada di 18.14. SL ada di 17.99. Berarti ada selisih, yang ini ada selisih 7 poin, ya kan? Ataupun 700 pip. Yang ini ada selisih berapa, Pak? 7 ada berarti 8. Selisihnya 800 pip. Betul nggak, Pak? Nah, selanjutnya apa? Resiko Bapak berapa tadi? Nah, Pak Henry berapa persen resikonya? 5%. 5% dari modal 100. Berarti besok top up 100 ya, Bapak besok top up 100, Bapak top up 100. Ya kan? Oke. Ya, berarti sini 500 dolar. Karena kalau modal kita kecil, kita banyak momen itu kita nggak bisa entry. Resiko Bapak tuh harus 30%, harus 50% baru bisa entry. Sekali kena stop loss, psikologi Bapak rusak. Nah, kalau Bapak sudah menguasai ini, hitung-hitungan ini, strategi, deposit aja besar, jangan takut, modal Bapak aman. Nah, kalau Bapak nggak pakai ini, saya sarankan jangan juga deposit besar, habis juga nanti. Gitu. 500, berarti 500 pakai lot, yang selanjutnya lotnya berapa? 500 dibagi 700 pip, berapa? 700 pipnya Pak SL-nya. Salah. Ya, SL-nya 800 pip. Ini SL-nya kan 800 pip. Berapa, Pak? 1,5 lot. Kita menghitung untungnya. Untungnya berapa? 1,5 dikali 700 pip. Berapa, Pak? Enggak, berarti kalkulator. Bentar, Pak ya. Halo. Hoi. Ya, nanti aku lagi webinar, lagi seminar. Oke. Ya. Yuk. Tadi nelponnya dapat ada 10 kali. Berapa, Pak? Entry-nya berarti 0,6. Ya, entry-nya 0,6. Ini makanya saya bilang siapin buku dan kalkulator. Ini kalau salah Bapak salah mati, Pak. Ya. Ini untung nggak entry. Kalau entry langsung entry 1,5. Pas dihitung lagi alamat salah. Ya kan? 0,6 lot. Berarti sini 0,6 dikali 700 berapa, Pak? 420 dolar. Ideal kan? Resiko Bapak 500, rewardnya 420. Ideal kan? Entry buy. Gold. Nah, yuk entry buy. Tapi saya 0,1 aja. Karena mau ngasihnya saya, kan? Buy.
Kita lihat berapa tadi? SL-nya di 1799. Oke, TP-nya di 1714. Ya udah. Sisanya apa Pak yang perlu kita pelajari? Kalau kena SF, ya kita pelajari teknikalnya. Itu aja. Tapi kalau dari strategi saya, SL-nya nggak di sini minimal. Kan gitu. Kalau kita coding, ini memang harga mau naik Pak. Kalau dari strategi saya, kapan saya ngebuy-nya? Ya. Kapan saya ngebuy-nya? Nah, harga ini sudah higher high, high lebih tinggi dari high sebelumnya. Kapan saya ngebuy? Ketika harga turun koreksi memasuki level Fibo sini, baru saya buy Pak. Stop loss-nya di sini. Baru saya buy di situ. TP-nya saya bisa menggunakan Fibonacci atau bisa menggunakan ya trading central. Saya buy di situ. Tadi pagi saya ada buy, Bapak lihat ya. Sorry, bukan buy, sell. Semalam juga nge-sell. Kosong. Nah, kita lihat preview yang tradingan saya tadi pagi. Nah, ini sell Pak, 0,2. Kita lihat. Nah, saya sell di sini. Ya, TP saya di sini, saya keluar. Kenapa saya sell? Karena Bapak lihat, ini kan trennya naik, Pak. 2 hari yang lalu kan trennya naik terus. Ya. Naik terus. Tiba-tiba dia kemarin tidak mampu naik. Nggak mampu higher high. Terus malamnya dia turun. Semalam pun saya ada sell juga. Tadi pagi saya lihat ini sudah lower low. Ciri-ciri reversal trend. High-nya lebih rendah dari high sebelumnya, low-nya lebih rendah dari low sebelumnya. Maka kenaikan ini subuh itu untuk koreksi aja Pak. Saya tarik Fibo dari sini ke low. Harganya itu pas saya bangun dari pagi memasuki level area sell saya. Maksudnya level ini. Ya udah saya sell. Keluar, lumayan Pak, dapat berapa nih? $106, 0,2. Nah, semudah itu Pak mempelajari strategi. Sisanya apa? Ini yang paling penting tadi Pak. Kemanapun Bapak pelajar, percaya sama saya ini yang paling penting. Karena strategi itu tidak ada 100% yang profit. Signal saya pun ada yang kena stop loss. Bukan signal saya ini bukan dewa yang tiada loss. Ada lossnya. Tapi sampai hari ini akun saya aman. Gitu loh. Ya karena menggunakan itu tadi, resikonya saya disiplin. Rewardnya saya disiplin. Kalau rewardnya terlalu kecil, udah saya tinggalin. Rewardnya yang ideal, saya masuk. Itu aja. Nah itu. Ya. Seperti ini, lihat Bapak. Momennya sama semua. Pakai Fibo, sama. Tuh. Ya. Terus tadi pagi di NZD USD. NZD USD. Lihat Pak ya. Saya sell juga. Lumayan Pak, pagi-pagi $80 pakai 0,5. Sorry sini. Nah, saya sell di sini Pak. Ya. Hanya 1 jam, nggak sampai 2 jam, dapat 800.000. Siapa yang gaji? Makanya orang tergila-gila trading forex. Duduk-duduk santai-santai ini dapat duit. Itu kan asumsi. Bayangan kita, khayalan kita yang baru memulai. Begitu coba mati Pak. Deposit 2 juta habis, deposit 5 juta habis, deposit 10 juta habis. Coba 1M habis juga. Ya, habis itu frustasi, baru belajar. Nah, ini salahnya orang. Habis dulu baru belajar. Bukan belajar dulu. Nanti ada yang nawarin, ayo privat edukasi. Bayarnya gimana? Misalnya 5 juta. Nggak mau Pak, mahal banget katanya. Tapi dia trading udah habis ratusan juta. Mahal banget katanya. Itu kadang-kadang ini. Ya, bingung juga, tapi itu kan lain orang ya, terserah.
gitu kan? Saya sell di sini. Apa alasan saya? Coba Bapak coding, ya. Ini Bapak coding. Kebun ini sama segini, ya. Nah, coba lihat penurunan semalam dia membuat lower low, Pak, ya kan? Low lebih rendah, ya. Low lebih rendah, maka itu saya sell kayak Vibo dari sini kemari. Tadi pagi begitu saya bangun pagi, nah inilah mungkin yang dikatakan bangun tuh harus pagi, jangan siang, nanti rezekimu dipatok ayam. Mungkin ini, kalau saya nggak bangun rezeki saya dipatok ayam. Ternyata turun profit, saya keluar $80. Siapa yang ngasih, Pak? Nah itu. Kok enggak 5 lot, Pak? Balance 10.000. Risk 50 lot saya hitung, risknya nggak masuk. Yang masuknya cuma 0,5. Ya udah saya hitung 0,5. Nah, seperti itu. Dan selalu pakai stop loss. Ya. Sekarang mau ngapain? Ya. Kalau Bapak sudah bisa mengcoding, biasakan mengcoding, rumus entry saya itu. Setiap Bapak saya ngeluarin signal, coba Bapak coding yang saya kasih signal. Ya. Rumus saya mengasih trading itu, setiap ada higher high, saya mengambil posisi baru. Setiap ada lower low, saya mengambil posisi sell. Ini aja Pak rumusnya. Jadi bisa coding seperti ini. Ini higher high, betul nggak? Higher high. Berarti penurunan ini saya buy. Stop loss di sini. Harga naik misalnya. Higher high lagi. Higher high kan? Turun ini saya buy. Stop loss di sini. Ternyata nggak stop loss ya. Ternyata lower low, betul nggak? Saya set. Kenaikan ini saya set. Akurasi 75%. Bapak bisa cek histori yang sudah terjadi. Dan stop loss itu gimana Pak? Stop loss itu men-stop kerugian. Men-stop kerugian. Ada turun kita beli, ada naik kita jual. Ya. Stop loss itu stop kerugian. Karena ini kan perdagangan. Ya, modal Bapak misalnya 10 juta, saya hanya rugi ingin 500.000. Kita bisa membuat level stop 500.000. Jadi 10 jutanya nggak habis. Nah, seperti itu Pak. Setiap saya kasih sinyal, Bapak cek, Bapak coding. Pasti seperti ini. Yang penting sinyal saya itu yang ada logo Fibonacci-nya. Pasti seperti ini. Di time frame berapapun. Ya. Time frame itu kan banyak Pak ya. Ini untuk masalah time frame. Kenapa saya kok bisa bilang tipe sinyal harian? Maksimal 1 hari setelahnya clear. Saya bisa tahu berapa jam itu biasa clear ataupun besok harinya maksimal masih clear, gitu kan? Yang swing, kok saya bisa tahu swing 1 hari sampai 1 minggu ke depan? Nah ini rumusnya. Kalau Bapak belajar ke Singapura, Bapak bayar $3.000. Yang diajarin ini juga, gitu. Ya, hanya beda bahasa. Yang sana bahasa Inggris, di sini bahasa Indonesia, campur Melayu sedikit. Ya, sini M1, sini M5, M15, M30. H1, H4, D1, W1, MN, monthly, ya kan Pak? Ini kalau Bapak tradingnya di M1, nahannya itu, Pak, kalau pakai strategi yang seperti ini Pak, yang ini tadi tarik Fibo, kan ada SL dan DP-nya. Nahannya itu rata-rata floatingnya 5 sampai 15 menit. Biasanya 15 menit ataupun 30-15 menit itu dia akan clear, entah itu SL ataupun TP. Rata-rata bisa lebih, bisa kurang. Kalau Bapak tradingnya di M15, nahannya itu 15 menit, M5, tradingnya di M5, nahannya 15 menit sampai 30 menit. Dan Bapak nggak perlu tunggu karena Bapak udah setting TP, udah setting SL, habis entry tinggalin aja Pak. Nggak perlu nunggu juga, tunggu 15 menit. Tapi kalau Bapak penasaran boleh lagi karena waktu kan tungguin gitu. Apa nggak masalah juga. Sambil baca-baca artikel. Ya. Terus kalau Bapak dari M15, nahannya itu 30 sampai 1 jam. Kalau M30, nahannya 1 jam sampai 4 jam.
Nah, saya sering kan kalau yang harian saya biasa pakai H1. Nahannya itu 4 jam sampai 1 hari setelahnya. Coba Bapak perhatikan signal saya semua yang ada di grup. Setiap saya bilang tipe signal harian. GBP USD hit TP, coba lihat jamnya, Pak. Antara saya keluarkan signal dengan hit TP berapa jam dan berapa hari. Biasa kalau yang harian maksimal 1 hari setelahnya. Itu udah maksimal. Ada juga kadang-kadang 2 hari. Jadi rata-rata 1 hari. Kadang-kadang hanya nunggu beberapa jam aja, Pak. 3 jam. Kayak euro semalam 3 jam, nggak sampai pun 4 jam. Kalau Bapak nanti di H4, ini swing daily dan 1 minggu ke depan. Makanya kalau swing H4 1 sampai 1 minggu ke depan. Jadi tergantung tipe Bapak. Sedangkan kalau daily nunggunya 1 minggu 1 bulan. Weekly 1 bulan 1 tahun. Kalau Bapak yang 1 minggu, kalau yang Bapak yang 1 bulan, tradingnya 1 tahun, 1 periode pilpres sekali lagi, Pak, baru clear. Nah itu, ya, nanti pilpres lagi baru clear. Tapi, ini lama banget Pak, nggak, mana mampu kita tahan, tunggu dulu. Semakin besar trendnya, semakin besar risk dan reward yang Bapak dapat. Istilahnya ini kalau pembisnis, ini pembisnis kontraktor. Kayak Waskita terus kayak dapat kayak yang di Anjungan sana, Pak, di Jongkang. Mana itu? Pelabuhan tuh. Berapa tahun dah tuh proyek belum jadi-jadi, Pak. Tapi untungnya berapa, Pak, kira-kira? Triliunan. Ya kan? Nah, itu lama. Kira-kira tuh setujui planningnya udah berapa tahun? Pelabuhan internasional. Udah lama. Itu mereka tradingnya only, Pak. Bahkan tahunan di sini mungkin. Kalau kita yang penjual kopi, itu tradingnya di sini. Ataupun penjual permen, itu tradingnya di sini, penjual kopi di sini. Nah, penjual mie ayam, bakso itu di sini. Untungnya tipis-tipis, tapi akumulasi tipis-tipis sebulan banyak juga. Setahun hampir sama juga dengan ini. Yang penjual bakso dapat BMW, yang sana pun dapat BMW. Sama. Nah itu. Jadi Bapak posisikan diri, Bapak ini yang mana? Penjual kopi, penjual permen, penjual kopi, atau yang kontraktor. Jangan Bapak pengennya penjual kopi, pengen untung seperti kontraktor. Itu pusing, walaupun ada peluangnya. Bapak jual permen nih, ya kan? Tiba-tiba ada orang yang ngasih sedekah, ini ambil duit untuk kau 1M. Ya kan betul, untungnya yang seperti kontraktor. Cuma kan jarang, Pak. Jarang. Nah itu, jadi harus lihat. Jadi jangan Bapak trading DM15 pengen kopi seperti H4, itu nggak ada. Bukan nggak ada, misalnya kalau perbandingannya 9:1 lah. Ya kan? 9 kali ini paling sekali aja bisa profit segini. Nah itu. Ini tergantung Bapak. Untuk menghitung hari ini kan udah bisa. Apa kabar XAU kita? Ternyata turun. Saya malah nunggu buy lagi di sini nanti. Nah, ini udah masuk area buy. Nah, kalau Bapak mau nge-buy, tinggal buy ini udah masuk area buy, Pak. Sini. Risk dan rewardnya lebih kecil, makanya saya nggak mau entry yang di pucuk-pucuk sini. Kalau yang menggunakan strategi support resisten klasik, misalnya seperti ini, buy. Ya, harga tadi breakout, Pak, buy di sini. Stop loss di sini, ya kan? Memang sempat profit tapi kecil profitnya. Makanya saya lebih suka ya, dia harga itu habis breakout, dia biasanya kan koreksi dulu baru naik lagi. Jadi saya pas koreksi itulah saya ambil posisi buy-nya. Nah, itu. Istilah itu saya membeli di harga yang murah. Buy di sini dengan buy di sini lebih murah mana? Lebih murah di sini kan? Nah itu prinsip dasarnya. Kenapa saya nggak jarang menggunakan support resisten klasik? Nah, ya Bapak, kalau Bapak coding seperti ini, kira-kira ada pattern yang terjadi nggak di sini, Pak? Cat pattern yang terjadi ada ini, M pattern. Ini kan M pattern, Pak. Seperti double top. Breakout ini Bapak sell, breakout ini Bapak sell. Ini udah profit turunan sini.
TP-nya jangan kemari, nggak kena TP-nya. Nah itu makanya kita pelajari. TP-nya dari sini kemari Pak, di copy, tengok Pak, pas sampai TP. Sedikit lagi aja, harga kembali naik, betul nggak? Banyak orang sell di sini, TP-nya di sini, di sini. Itu tadi penjual permen, penjual kopi pengen ya penjual mobil, untungnya nggak ada Pak. Saya di sini, minimal di sini di tengahnya. Nah apa yang harus kita pelajari? Yang kita pelajari ya ini pola pattern itu apa aja, bagaimana, di mana banyak, itu yang kita pelajari. Oke? GU ada yang chatting GU. Wih, naik GU-nya. Ya. Naik GU-nya. Soalnya nasabah ada yang sell di sini Pak, 15 lot. Pas di sini. Jadi saya di sini nge-buy. Saya nge-buy di sini Pak. Bisa Bapak lihat nih. Ini yang terakhir, buy terakhir kan GBP USD. Buy 1 lot, buy total buy 2 lot. Nih sini. Nah ini saya buy di sini. Tadi sore di sini saya clear. Ini kan yang merah ini tandanya clear. Lumayan Pak tadi itu. Hampir 200-an dolar juga. 200 dolar. Sore sambil nunggu jam 7 bikin seminar dapat 2 juta. Siapa yang kasih Pak? Ya kan? 2 juta dari 4 juta resiko misalnya. Berapa? 50%. Ideal nggak? Ideal. Kalau 2 juta dari 10.000 dari 100 juta nggak ideal. Kalau resiko saya 10.000, saya entry nggak 2 lot, mungkin 20 lot. Profit saya pun 20 juta, bahkan lebih. Seperti itu. Ya. Sampai di sini paham Pak kira-kira? Ada pertanyaan? Pak Sugeng gimana? Ini pertama kali kita ketemu Pak ya. Gimana Pak Sugeng? Ada pertanyaan kira-kira? Kalau oil, nah oil ini Bapak butuh modal. Nah ini cocok untuk buy. Maksudnya kan kalau kita udah buy di atas ini, kita atur Pak, setiap 5 poin kita buy. Ataupun setiap 3 poin kita buy. Tergantung modal Bapak yang Bapak siapkan berapa. Yang kita hitung itu resikonya sampai ke 0 ataupun sampai ke 10 lah. Kan butuh banyak modal berarti. Ya memang butuh seperti itu. Kalau modal Bapak nggak cukup, jangan di oil tradingnya. Karena manajemen resikonya nggak masuk kemarin. Terlalu besar Pak marginnya. 10 kali lipat dari emas. Emas 1 poinnya itu 1 juta. Kalau 1 lot di sini 1 poinnya 10 juta. Terlalu besar. Jadi kalau modal 100 juta itu pun itu udah modal minimal lah kalau 100 juta. 1M baru cocok. Kalau Bapak mau injek di oil 500 juta, Pak saya mau trading oil. Target selanjutnya itu di 53 Pak. Ini kalau Bapak mau prepare ya. Itu bisa nanti kita duduk konsultasi, kita buat manajemen trading plan-nya. Targetnya itu selanjutnya ada di 53 Pak. Karena di atas ini ada gap. Ini gap yang ini sudah tertutupi kemarin. Pas dia tutup, pas harga balik Pak. Sekarang. Ya kan? Jadi target selanjutnya di 53. Dari sini kemarin butuh waktu 2 bulan lebih. Mungkin dari sini kemarin butuh waktu 6 bulan, 7 bulan. Kita nggak tahu. Jadi kalau modal Bapak 100 juta ke bawah, mau trading oil, ini bukan harga 100 juta sekarang bukan ideal lagi. Jadi Bapak kok entry, karena udah ini sisa profitnya aja Pak. Entry aja. Tapi tetap trading plan. Kalaupun harga turun, nasabah siap injek. Nah, jadi kalau oil dari saya pribadi only buy. Jadi ini nggak bicara teknikal di sini. Karena kalau teknikal resiko cukup besar, nggak ideal. Ke forex atau ke gold aja. Jadi di sini kita cerita manajemennya. Istilahnya itu kita nggak tahu strategi, tapi kita jago manajemen. Ya udah only buy aja Pak. Misalnya ini kayak trading saham aja udah only buy. Kalau turun ya udah tahan. Cek lagi. Jadi kalau Bapak memang mau trading oil,
Besok bisa WhatsApp saya, kita ketemu lagi, baru kita susun butuh modal berapa Pak sampai kemari. Risk rewardnya berapa gitu. Resikonya udah jelas kita hitung sampai 10 atau sampai 0. Rewardnya sampai di 53. Bapak mau untung berapa, saya bisa hitungkan. Modal berapa yang Bapak siapkan. Nah gitu. Tetap keuntungannya tetap lebih, ya dibilang kalau seperti ini keuntungannya sudah 1:1 itu udah terlalu besar. Kecuali yang ini kemarin kita bisa bayar dari sini, keuntungan resikonya cukup kecil. 7 poin Pak. Satu lot modal 70 juta ya, sekarang untungnya udah berapa puluh juta nih. Jadi bisa ratusan persen. Sekarang udah beda momen. Jadi kalau sekarang nih untungnya 100% itu udah ideal. Kalau lebih 200 udah sulit. Jadi kalau momen sekarang ini modalnya memang harus lebih besar dibandingkan rewardnya. Nah, tapi tetap yang penting Bapak siap long term. Nggak mungkin dalam minggu depan sampai ke 53. Yang mudah-mudahan berdoa ya lebih bagus. Tapi dari ini aja yang harga itu signifikan 2 bulan lebih baru sampai. Saya kira 6 bulan nih Pak baru sampai 42. Ternyata 2 bulan udah sampai 42. Yang cut loss di sini sekarang gini semua. Aduh, pasti menyentuh sini. Aduh, semuanya salah tuh cut loss. Nah itu. Apa tuh? Oh ya. Bukan mau pulang, ya ada plotting. Baterai habis. Nah itu Pak. Udah jam 9. Yang ikut ada pertanyaannya ikut webinar paham, oke. Ya, kira-kira ada pertanyaan Pak? Nggak ada? Bapak ada pertanyaan lagi? Ya. Pokoknya kita ada webinar setiap pagi itu kita ada market preview Pak, membuat trading plan. Jadi Bapak ikut aja. Setiap jam 10 pagi, jam 10 atau jam 11. Di grup itu diinfokan. Kalaupun Bapak nggak dapat info kan ada kenal sama Pak Ahok. Saya mau Pak Ahok. Pak Ahok minta sama Pak Ahok kirimin linknya nanti bakalan dikirim. Jadi setiap pagi itu kita melihat semua market ini, mana market yang berpotensi hari ini, mana yang harus kita hindari. Dan trainer di sini ada 2, saya dengan Pak Nitra. Jadi itu selang-seling. Hari ini saya, besok Pak Nitra. Kadang Pak Nitra terus kalau saya lagi sibuk. Kadang juga saya terus. Nah itu. Pak Hendri ada pertanyaan? Ini mungkin adiknya nih, ada pertanyaan? Nggak ada. Pertanyaan ke papa aja ya. Papa itu. Ya. Jadi pipat kita nanti Pak bulan 8. Apa ya? Lagian pun kalau Pak ditanya setengah aja yang jawab. Itu pun grup Bapak aja. Yang jawab iya, yang lain nggak balas. Gimana kan? Nah itu. Saya juga pikiran saya ini bukan untuk ngajar lagi, udah lain. Jadi itu takutnya nggak fokus gitu Pak. Ya, kan istilahnya gaya-gaya saya ini kayak gaya Bapak dulu pas mau menikah juga. Betul Pak, betul Pak. Pak Lem pikirnya nikah ya. Pikirnya udah nikah terus. Ya, itu takutnya nggak konsen nanti. Oke, kalau begitu saya ucapkan terima kasih banyak yang mengikuti webinar. Sampai ketemu lagi nanti di webinar selanjutnya ya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Semoga materi malam hari ini bisa tercerahkan, terutama untuk saya dan untuk Bapak Ibu semuanya. Amin. Ya, mudah-mudahan ke depan kita lebih baik. Ya, tetap manfaatkan fasilitas GKI Invest, mumpung gratis Pak. Kalau nggak ada GKI Invest, ya membayar saya, mungkin Bapak ini mengikuti belajar gini-gini ya mungkin bayar 5 juta, 10 juta, gitu loh. Jadi tetap manfaatkan, siapkan pertanyaan, saya dengan semaksimal mungkin akan sharing, akan menjawab pertanyaan Bapak. Ya. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses.